Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua dan selamat bergabung bersama saya di Kisah Kau, pengangguran tanpa tanda jasa, yang tentunya beban keluarga. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hutan Larangan. Namun karena penulisan ceritanya belum selesai semua, maka saya akan bagi dalam beberapa part. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita, yuk kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke intro heula tuh. Hutan Wates merupakan hutan larangan yang berada di hampir seluruh penjuru Nusantara. Namun saya akan membahas salah satu dari banyaknya kota yang memiliki hutan larangan. Dan saya akan mengambil cerita dari daerah saya sendiri. Hutan Wates atau hutan tutupan yang berada di perbatasan Cilacap Barat, tepatnya antara Dailuhur, Kuningan, dan Brebes, adalah sebuah area cagar alam yang liar. Banyak cerita mitos, dongeng setempat, dan situs sejarah di dalamnya. Selain keindahan alam yang terdapat di tempat itu, dan sekarang ini saya akan membahas sisi lain hutan Wates atau hutan tutupan. Bersumber dari cerita yang saya rangkum dan beberapa sumber lainnya, ada berbagai kisah misteri yang mungkin tidak masuk akal seandainya dipikir begitu saja. Misalnya, dilarang menyebut air atau hewan, dilarang meludah, dilarang membawa senjata, atau lebih tepatnya golok yang gagangnya bergambarkan wayang. Dan dilarang berkata yang tidak baik atau tidak sopan. Jika hal itu dilanggar, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Konon cerita itu muncul setelah beberapa orang melanggar pantangan tersebut, dan hal di luar nalar pun terjadi. Hutan Wates atau hutan tutupan bisa diartikan bahwa hutan tersebut adalah batas antara beberapa wilayah. Itu dalam segi teritorial daerah. Dan jika kita berpikir tentang sejarah hutan Wates adalah hutan yang jadi batas zaman dahulu dan batas zaman sekarang. Dan nama lain dari hutan Wates adalah hutan tutupan. Dan bisa diartikan hutan tersebut adalah hutan yang punya nilai misteri masa lalu yang tertutup. Banyak sekali kearifan lokal dari para sesepuh yang memegang cerita tentang larangan Wates tutupan. Salah satunya adalah dari sastra lisan peninggalan zaman dahulu yang disebut oleh narasumber bahwa sebuah percakapan dalam bahasa Sunda yang berbunyi seperti ini. Maneh keur naon? Aing teu keur naon-naon. Maneh hayang naon? Aing teu hayang naon-naon. Maneh keur nyieun naon? Aing teu keur nyieun naon-naon. Aing ngan saukur keur ngangon nyawa Gusti. Gusti nu boga sifat wening laksana cai. Atau kalau disimpulkan dalam bahasa Indonesia ya, maneh keur naon itu artinya kamu lagi apa, dan jawabannya saya tidak lagi apa-apa. Dan maneh hayang naon dalam bahasa Indonesia itu adalah kamu pingin apa, dan jawabannya saya tidak mau apa-apa. Maneh nyieun naon dalam bahasa Indonesianya adalah kamu lagi buat apa. Aing teu keur nyieun naon-naon dalam bahasa Indonesianya adalah saya tidak lagi buat apa-apa. Dan aing ngan saukur keur ngangon nyawa Gusti. Gusti nu boga sifat wening laksana cai dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah saya cuma lagi
mengembala nyawa Gusti yang punya sifat bening seperti halnya air. Kearifan lokal tersebut jika dipikir mungkin itulah penjelasan yang bahwa di hutan larangan Wates dilarang menyebut air, karena air menurut sastra lisan tersebut melambangkan keagungan Tuhan. Adapun menurut sesepuh di sana, untuk pengganti kata air harus menyebutnya dengan kata adik. Oke? Dan mungkin itu part pertamanya ya. Sampai di sini dulu. Buat kalian yang penasaran kelanjutan cerita ini, silahkan tunggu sampai penulisan cerita selanjutnya beres. Dan silahkan buat kalian sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya dan di-share jika menurut kalian ini penting. Tapi kalau menurut saya ini sangat-sangat penting ya untuk karena ini mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Dan adapun cerita misteri itu adalah sebuah cerita atau kisah yang konon diamanatkan dari para sesepuh ya, untuk kita lebih berhati-hati jika kita memasuki hutan larangan atau hutan Wates. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Saya tidak bisa lama-lama kali ini karena videonya juga singkat. Dan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah memperhatikan dan menonton video ini. Mungkin sekian dulu dari saya Diki Sakau, host dari tim Crazy Ghost, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.